Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 16 Oktober 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun marilah lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 3 ayat 23. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Allah kita, ada keselamatan Israel. Tongot tahe, dang adong hirimon hatuau sena karubian, manang sena kaduluk-duluk, ay holan sen Jehovah de batatado roh hatuaon ni Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus keselamatan kita. Itulah topik renungan kita hari ini. Ya, manusia sering mencari pertolongan dari banyak sumber ketika hidup terasa terancam, gelap, atau mungkin terbeban oleh karena dosa yang menekan. Begitu pula bangsa Israel dan Yehuda pada masa Yeremia. Mereka mengira keselamatan dapat datang dari gunung-gunung, dari kekuatan bangsa lain, atau dari berhala yang mereka sembah. Namun, melalui nas hari ini, Tuhan menegaskan bahwa segala usaha manusia tanpa Dia adalah sia-sia. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan sejati. Allah memanggil umatnya untuk sadar, bertobat, dan kembali kepadanya karena Dialah satu-satunya sumber hidup dan pemulihan. Panggilan Allah ini menunjukkan kasih dan kesetiaannya yang tidak berubah, sekalipun umatnya tidak setia kepadanya. Ia tidak menolak umat yang berdosa, tetapi menantikan mereka untuk pulang kembali kepadanya. Inilah kasih yang memulihkan, kasih yang tidak menghakimi, tetapi mengundang, mengajak. Seperti seorang bapa yang menanti anaknya yang hilang, Allah menunggu umatnya untuk kembali dan mengalami keselamatan yang sejati. Keselamatan itu bukan sekedar bebas dari hukuman dosa, melainkan pemulihan hubungan dengan Allah yang penuh kasih. Dalam terang perjanjian baru, panggilan Allah untuk kembali kepadanya dinyatakan sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, lalu kematian dan kebangkitannya, Yesus menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang menanggung dosa, yang memisahkan manusia dari Allah, dan membuka jalan baru agar setiap orang yang percaya dapat hidup dalam anugerah dan damai yang daripada Allah. Yesus adalah wujud nyata dari kasih Allah yang menyelamatkan, yang menegaskan bahwa tidak ada keselamatan di luar Dia. Bagi kita masa kini, pesan nas ini tetap hidup. Dunia menawarkan banyak gunung-gunung keselamatan, yaitu kekayaan, jabatan, popularitas, dan pengetahuan, namun semuanya tak mampu memberi kedamaian sejati. Allah masih memanggil kita untuk berpaling dari dosa dan bersandar hanya kepadanya melalui Kristus. Ketika kita kembali kepada Allah dan menaruh pengharapan hanya kepada Yesus, kita akan menemukan arti keselamatan yang sejati itu, yaitu hidup yang dipulihkan, hati yang diperbaharui, dan damai yang tidak tergantikan. Dialah Allah keselamatan kita, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menetapkan Yesus Kristus sebagai keselamatan bagi kami. Tidak ada sukacita, damai sejahtera di luar dirinya. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus dalam hati kami memautkan kami kepadanya untuk tetap bersama-sama dengan Kristus sebagai sumber keselamatan bagi kami. Apapun yang kami hadapi, bagaimanapun godaan yang datang, kami akan tetap setia kepada Yesus Kristus, Putramu yang terkasih itu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.